Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mom Dad semua di rumah. Jadi, perkenalkan saya Dr. Jessica Febi Kusumawati, spesialis anak. Jadi, malam ini kita akan berbincang-bincang bareng sama official Primaku dan juga oleh narasumber kita yaitu Dr. Diah Kuntara Kusuma Dewi nanti dengan untuk membahas tentang cegah penyakit. Begini cara tepat jaga kesehatan jantung anak. Nah, sekarang sebelumnya saya akan mengajak dulu nih untuk mom and dad semua di sini untuk mendownload aplikasi Primaku, yaitu aplikasi yang memonitor tumbuh kembang anak dan ini adalah merupakan aplikasi dengan mitra resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berikatan langsung dengan atau bekerja sama langsung dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian, aplikasi Primaku ini sudah digunakan oleh hampir lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia. Jadi, pastikan untuk mendownload aplikasi Primaku dan juga untuk mendapatkan update-update terbaru dari info-info mengenai anak. Oke, jangan lupa nih, sekarang kita akan langsung meng-invite Dr. Diahris. Ajak-ajak nih semua keluarganya nih untuk mengikuti IG Live malam ini karena pembahasannya bagus banget. Kalau ada mom and dad yang mau tanya, silahkan tanya di kolom chat. Nanti kalau misalkan memang waktunya ada, kita akan bertanya langsung kepada Dr. Diaris. Halo, selamat malam Dr. Diaris. Malam, halo dokter. Ya, Salam sehat kenal. dokter ya? Salam kenal Iya, dokter. Ya, iya. sehat Saya ya dok manggilnya ya? siapa dok? Iya, Jessica dok. Jessica ya, oke. Iya, Saya manggil Disti aja, Risti. Disti. Oh, baiklah Dokter Disti. Risti, Risti, Oh, risiko tinggi ya. oh Rizky. Oke, dokter. Risti, Risti. Oh, Risti. Iya, Risti, risiko tinggi. Ya, Iya, Risti. Iya. Risti, Risti. Oh, keren sekali dok Ya, panggilannya. Ya dok, kita akan memulai ya iya. dok ya nanti question and answer-nya. Cuman sebelumnya izin untuk memperkenalkan dokter dulu ya dok ya ke mom Oh and iya, dad yang terima ada kasih di ya, sini. Jessica. Ya, Terima kasih. jadi narasumber kita malam ini yaitu Dokter Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan, bagian dari kardiologi anak. Jadi dengan beliau ini riwayat pendidikannya menamatkan dokter umumnya di FK Unibrau Malang, kemudian spesialis anaknya di FK Unair Surabaya, dan mengambil spesialis konsultan jantung anak tahun 2014 itu di FKUI Jakarta. Dan sudah saat ini organisasinya ada di UKK Kardiologi ya dok ya, UKK Kardiologi Ya, IDAI, dan sudah mengikuti beberapa fellowship, salah satunya ada fellowship di Children Hospital Number One di Vietnam, dan juga ada Pediatric Cardiac Intervention. Wah, udah keren banget nih dokter. Iya, dok, kita sharing-sharing santai aja ya dok ya, tanya-tanya ya. ya, Jadi eh, ya dok. banyak banget nih dok, mumpung memperingati sepertinya memang Hari Jantung Sedunia ya dok ya, jadi Ya, kita betul. mengambil temanya jantung nih, terutama untuk kesehatan jantung anak. Nah, Dokter Isti, Ya. sebenarnya dok ya, apa Ya. sih dok parameter kita tuh bilang bahwa jantung anak tuh sehat dok? Parameter ya. Oke. Iya, Nah, ini memang kalau jantung ya pada anak itu memang agak-agak ini ya, mungkin ayah mom and dad sekalian pasti juga bingung anak saya jantungnya sehat apa enggak gitu ya. Nah, itu iya, pertama oke. biasa yang paling mudah parameternya sebetulnya, yang paling mudah ya kalau sehari-hari anak kita ada keluhan apa enggak. Kalau keluhan untuk kelainan jantung biasanya kalau bayi ya dengan penyakit jantung bawaan itu ada gejala gagal jantung seperti minumnya terputus-putus ya, berat badannya sulit naik, berkeringat banyak, seperti itu dok. Kalau yang untuk tool atau parameter yang bisa diambil sebetulnya yang paling mudah ya pakai aplikasi Primaku atau buku KIA. Jadi kalau berat badannya nggak naik ya, jadi kita kan ada plotting di kurva. Kadang-kadang Ya, mom and dad sekalian tuh kalau sudah ditimbang itu
sudah puas dengan hanya naik mungkin 200 atau 300 pada usia Hmm, 0 sampai 3 bulan. Padahal kan harus naik 1 kilo. Nah, itu 1 kilo. baiknya sih harus dicek. Jadi harus diplotting. Nah, itu yang paling penting saya rasa. Jadi salah satu parameter yang paling mudah ya berat badan sulit naik itu salah satunya yang bisa kita pakai secara objektif untuk melihat apakah ada kelainan jantung pada anak kita. Itu satu ya, yang mudah ya. Kalau yang Hmm, kedua ya dengan menggunakan gejala-gejala tadi. Kalau dari gejala, kalau anak bayi itu tadi minumnya terputus-putus, berkeringat banyak ya, berat badan sulit naik. Tapi kalau anak yang lebih besar lebih enak. Kenapa? Dia akan mengeluh ya, nyeri dada, nyerinya kalau nyeri dada atau nyeri sendi itu sudah dia udah bisa mengeluh ya. Tapi kalau memang pada anak, parameter yang paling mudah saya rasa ya itu berat badan sulit naik dan kalau dia penyakit jantung bawaan yang kompleks ya itu kelihatan kalau udah biru semua itu kelihatan. Jadi saya rasa yang iya. paling mudah ya itu salah satunya ya. Iya, jadi pertama tuh kita bisa lihat dari berat badan ya dok ya, kenaikannya gitu ya, Ya, dan jangan lupa nih untuk kembali lagi download aplikasi Primaku untuk mempermudahnya ya gitu. betul Jadi betul tadi ya. dari gejala-gejala tadi kan kita bisa men-screening penyakit jantung nih ya dok ya jadinya. Jadi sebenarnya tuh kalau penyakit jantung nih dok, kalau di anak itu dikategorikannya tuh dibawa atau bawaan dok, kita bilang penyakit bawaan atau tuh sebenarnya didapat sih dok? Ya, ini penyakit jantung pada anak itu bisa Mm, dua-duanya dok. Jadi yang mm, pertama bisa penyakit jantung bawaan. Kalau penyakit jantung bawaan, tentu saja dia sudah mengalami kelainan struktur ya dari ya ibaratnya rumah itu sekat-sekatnya, pintu-pintunya itu pintunya itu biasanya katup ya kita bilang memang ada mm, kelainan atau pembuluh darah atau pipa-pipanya mungkin ada terbalik atau apa itu juga jadi bisa sejak dalam kandungan. Biasanya sih jantung terbentuk sempurna di usia 20 minggu. Jadi kalau dia sudah ada mm, kelainan sebelum terbentuk itu sempurna, jadi dia nanti lahirnya sudah ada kelainan jantung. Itu untuk mm. penyakit jantung bawaan. Tapi saat ini banyak juga penyakit jantung didapat karena dengan kemajuan dunia kedokteran ya, misalnya pada anak-anak dengan penyakit kanker, mereka biasanya berobat ya, leukemi kan dapat obat ya golongan Mhm, antrasiklin ya, bisa terjadi dia akan gagal jantung. Biasanya kita sebut kardiomiopati karena dia mmm, menggunakan obat-obat yang memang di samping dia bisa memperbaiki kankernya, dia akan ya mempengaruhi otot-otot jantung. Yang kedua, penyakit jantung yang didapat itu yang terbanyak. Yang kedua ada infeksi ya dari penyakit jantung rematik kita bilang karena ah, infeksi kuman ya, streptococcus ya. mhm Jadi mhm, biasanya demam rematik akut atau kalau kelainan katupnya berat bisa terjadi penyakit jantung rematik. Nah, bisa juga mmm, penyakit jantung yang lain yang didapat ya karena lifestyle, Dok. Apalagi ini pandemi ya, anak-anak kita tuh kulkasnya itu di penuh sebelah. ya, Jadi Dok? dulu kan di kelas ya, di kelas nggak ada kulkas. Mhm, Tapi mhm, sejak pandemi ada satu lagi penyakit jantung yang harus kita waspadai pada anak. Anak-anak ini sedentary life ya, jadi mereka males-malesan, mager gitu, jadi mmm, gendut gitu. Nah, jadi gendut obesitas ya, atau gizi mhm, lebih ya faktor risiko. Kemudian dia suka makan-makan kan yang instan ya, jadinya mereka mhm, juga terpapar takutnya ini metabolik ya. Jadi penyakit metabolik ada diabetes atau mmm, bisa menjadi awal dari penyakit jantung koroner di kemudian hari. Jadi itu saya rasa yang mesti kita waspadai ya dua-duanya bisa terjadi pada anak. mhm Bawaan mhm, dan didapat. bawaan yang didapat ya, Dok, ya. Jadi kalau menurut, kita nih, Dok, sebagai orang tua tuh ya, Dok, ya, baiknya tuh kapan sih, Dok, kita men-screening anak tuh, "Oh, jangan-jangan anak saya nih ada yang bawaan nih," gitu, atau curiga misalkan kalau ternyata didapat tadi. Kalau misalkan untuk screening sendiri, Dok, mau tahu nih anak saya jantungnya sehat apa enggak tuh, mulai kapan, Dok, biasanya? Ya, bagus banget ini Dokter Jessica. Mungkin biar semua Mhm, ibu-ibu tahu ya, Mama and Dad sekalian yang mungkin nonton ya. Jadi saya rasa penyakit jantung bawaan ini sebetulnya sudah bisa di screening ya. Sekarang kita juga sudah mulai memperkenalkan ya screening. Sebetulnya ini salah satu pengabdian masyarakat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dari UKK mmm, Kardiologi. Kami juga itu ada InPost ya, jadi Indonesian Pulse Oximetry Screening Training. Itu sebetulnya untuk tenaga kesehatan, tapi bisa mmm, juga karena sekarang alat pulse oximetry itu sudah bisa didapatkan oleh orang awam. Mungkin nanti mhm pelan-pelan kita mhm, akan mengajarkan kepada
ibu-ibu ya di awam, atau pertama mungkin bidan bidan desa dulu sekarang, kemudian nanti mungkin bisa juga orang awam karena mudah sekali ya. Pulse oximetry bisa dikerjakan pada bayi Mm-mm. usia 24 sampai 48 jam, Dok. Jadi Oh, untuk jadi penyakit baru jantung lahir banget bawaan ya dok ya? kritis, Mm-mm. ya, untuk penyakit jantung bawaan kritis yang dalam 1 bulan atau 1 tahun kehidupannya bisa meninggal, itu Mm-mm. bisa kita screening pada usia 24 sampai 48 jam ya. Jadi lebih Hmm. dari 24 jam kita bisa lakukan screening dengan pulse oximetry tadi. Mm-mm. Namun itu penyakit jantung bawaan yang berat. Atau biasanya penyakit jantung bawaannya itu biru ya, kompleks. Tapi kalau penyakit jantung bawaan yang tidak biru, itu bisa lolos dari screening tersebut. Kemudian Hmm. gimana caranya yang penyakit jantung bawaan tidak biru ini bisa terscreening? Caranya adalah dengan menggunakan salah satunya aplikasi Primaku tadi. Jadi Hmm. kalau penyakit jantung bawaan yang tidak biru, biasanya itu bocor di bilik, bocor di serambi, atau ada pada bayi prematur ductus arteriosusnya tidak menutup ya, jadi dia jadi paten ductus arteriosus karena dia Mm-mm. tidak menutup. Nah itu merupakan penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Nah, dia lolos dari pulse oximetry, tetapi kita akan lihat lebih jauh dengan cara memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan, hati-hati. Maka itu saya selalu berharap mom and dad sekalian di masa pandemi ini harus mandiri. Jadi harus mengisi buku KIA yang warna pink itu atau download aplikasi Primaku. Jadi saya rasa lebih enak kalau pakai Primaku, nggak pakai plotting-plotting ya, tinggal masukin aja, nanti Iya, akan keluar sendiri. Itu iya betul. ayah bunda sekalian tuh bisa sadar, oh ternyata naik, tapi nggak sesuai dengan garis pertemuan itu, jadi harus hati-hati. Jangan-jangan ada penyakit jantung bawaan. Memang tidak selalu, karena kita harus memikirkan mungkin ada kelainan di oromotor, atau yang kedua paling banyak di Indonesia TBC. Tapi Mm-mm. kita jadi tetap teringat bahwa salah satu yang harus dipikirkan setelah yang dua ini disingkirkan adalah penyakit jantung bawaan. Begitu, Oh Dokter iya Jessica. dok. Jadi sebenarnya udah lebih gampang ya dok ya untuk screening ya dok ya Iya, dari kalau awam, awal ya. lah. Kalau Mm-mm. yang lebih advance lagi untuk Dokter Jessica, mungkin kami juga mengadakan pelatihan untuk skill. Jadi kita akan berbagi skillnya saja, bukan kompetensi ya, skill untuk melakukan ekokardiografi. Jadi nanti akan ada di seluruh Indonesia. Kita mau ngajarin dokter spesialis anak untuk melakukan USG jantung. Oh ini Udah yang di ikut Bali belum bukan Dokter dok? Jessica? Yang di Bali. Iya, iya, sebentar lagi Iya. juga udah diikut lah. Iya dok. Sekalian promosi Diusahakan untuk boleh ya. sekalian healing ya Oke, dok ya ke Bali. iya. Iya dok. Pamit Jadi dulu sama dokter udah Dadi. Dari Fatmawati iya kan ya? iya betul dok. Dokter Iya, pamit Dadik sama. izin. Dia teman saya satu angkatan sekolah. Oh luar biasa dokter. Ya, Sama hebatnya berarti ya dok ya. Nah ini dok kalau gimana? misalkan eh tadi kan kalau gejala-gejala udah ya dok ya anak-anak udah nunjukin beberapa gejala. Nah pertanyaan berikutnya nih dok yang banyak ditanyain sama ibu-ibu, diturunin nggak sih dok? Mm-mm. Gitu. Jadi kalau penyakit jantung Penyakit yang jantung. bawaan atau dia sakit walaupun yang Walaupun didapat didapat ya. atau yang Oke. diturunkan ini dia Ya. atau yang Ya. Saya rasa bagus nih diturunin nggak pertanyaannya. tuh? Mm-mm. Uh-uh. Kalau penyakit jantung bawaan, karena sampai saat ini penyebabnya belum diketahui, Hmm. tapi dia dikatakan 10% genetik. 90% 10%. multifaktorial. Jadi kalau diturunkan tuh dok, ada di literatur itu ada beberapa penyakit jantung bawaan yang bisa berulang pada saudaranya ya. Tapi karena saya udah klinisi selama ya kurang lebih 2015 lah ya, aku berpraktek jantung anak itu sekitar 5 tahun 6 tahun ini. Ada beberapa dari ayahnya pasien itu penyakit jantung bawaannya VSD, bocor di bilik. Anaknya juga bocor di bilik ada. Atau kakak adik penyakit jantung bawaan, satunya single ventricle ya, jadi ventricle cuma Mhm. satu, biliknya cuma Mhm. satu. Kalau nggak salah kakaknya itu bocor di serambi. Ada juga. Jadi memang itu indikasi juga Dokter Jessica, kalau salah satu Mhm. dari orang tua atau dari saudaranya ada penyakit jantung bawaan, sebaiknya pada saat lahir setelah screening pulse oximetry 24 Mhm. jam sampai Mhm. 48 jam tadi ternyata lolos, bagus Mhm. ya, berarti dia normal. Nah, itu harus tetap dilakukan pemantauan karena bisa juga terjadi penyakit jantung bawaan yang tidak biru ya. Jadi dari mana Hmm. taunya kalau penyakit jantung bawaan tidak biru? Yang paling mudah bisa deteksi dengan berat badan. Tapi kalau mau deteksi lebih lanjut lagi, datang ke dokter umum dulu. Nanti akan didengarkan ada bising atau tidak.
Walaupun Hmm, tidak ada bising, belum tentu tidak ada penyakit jantung bawaan karena bocor di mm-mm. serambi nggak ada bisingnya ya. Itu jadi harus Iya. hati-hati juga gitu. Jadi itu kalau dikatakan bawaan itu apakah diturunkan? Ya kalau ikut yang 10% penyebabnya bisa juga tuh dok. Jadi bisa diturunkan kepada generasi berikutnya. Cuman presentasinya tuh kecil sekali ya. Jadi nggak terlalu banyak. Cuman saya nggak hafal. Ada beberapa soalnya kalau ASD itu berapa. Jadi bocor di bilik berapa persen itu ada. Hmm, Kemudian kalau yang penyakit jantung didapat ya dok ya, penyakit jantung didapat tuh tergantung ya. Kalau yang infeksi, aku rasa nggak diturunkan. Walaupun ada beberapa apa ya HLA itu human locus ini ya. Jadi ada beberapa orang memang bisa terkena penyakit jantung rematik. Jadi ada populasi tertentu yang lebih tinggi kerentanannya untuk mendapatkan penyakit jantung rematik. hmm, Sama dengan ya penyakit jantung didapat seperti karena metabolic syndrome ya. Salah satu metabolic syndrome kan ada mungkin gula darahnya tinggi. Nah, itu mm-mm. ayah ibunya misalnya dengan diabetes ya, diabetes tipe 2 yang diturunkan kan kerentanannya. Kalau dia bisa memodifikasi gaya hidup, lifestyle-nya lebih baik, makannya juga dijaga, exercise-nya juga bagus, kita berharap juga apa yang diturunkan atau kerentanan yang diturunkan itu tidak jadi fenotip ya. Kalau genotipnya ada, tapi kalau supaya kita pintar-pintar apa lifestyle dan makannya juga baik, saya rasa dia nggak sampai keluar gitu. Jadi itu kayaknya dokter Jessica. Iya dok. Jadi Jelas nggak ya? sepertinya meningkatkan Kalau cepat meningkatkan faktor enggak ya? resiko ya dok ya. Jadi kalau kakaknya Baik. ada penyakit jantung, mungkin kalau adiknya ada resiko juga tapi belum tentu gitu ya dok ya. Kalau bapak Ya, ya, ibunya tapi ada tetap harus sakit, dipantau ya. betul. Jadi mendukung. Jadi faktor resikonya menjadi lebih tinggi kalau di keluarga ada yang penyakit jantung ya dok. Betul. Ya. Ya. Nah, nih dok, jadi kalau misalkan tadi kan kita ngelihatnya berat badan dok, kalau misalkan dia nggak naik-naik, Oke. jadi itu salah satu indikator untuk kita men-screening dia penyakit jantung. Sebenarnya Ya. dok, kalau nutrisi seperti apa sih dok yang dibutuhkan nih dok, terutama untuk kesehatan jantung dok? Ya, oke. Jadi sebetulnya tadi satu lagi ya, aku kurang ya. Selain dia pertumbuhan, perkembangan Mhm. juga dok. Jadi aku punya pasien ya, dia datang ke saya dengan keluhan anak saya tidak bisa tersenyum dan sudah Hmm, kemana-mana mhm. di ke SPA ya, berapa kali SPA gitu. Mungkin dia juga nonton ya dari salah satu komunitas ya, komunitas saya. Oh tadi saya belum menyapa ya, komunitas pejuang jantung dan Oh, ada ada More komunitasnya ya dok Community, ya? ada Little Heart Community, ada KKJB ya, banyak sekali. Ya kita Oh, sama-sama. Tapi halo kalau punya community. saya yang bina komunitas pejuang jantung. Jadi salah satu dari anggota kami itu datang dengan keluhan anak saya tidak bisa tersenyum dan sampai saat ini tuh Hmm, sangat membekas di saya. Kenapa? Banyak sekali dokter spesialis anak tidak memperhatikan. Tapi karena saya udah berpraktek lama, pasiennya mhm. duduk, saya udah tahu loh, kok biru gitu. Jadi saya udah tahu, belum saya pulse oximetry, saya udah tahu. Jadi mungkin dari ayah bunda sekalian yang nonton ya, mom and dad sekalian, salah satunya kalau anak itu misalnya perkembangannya tuh terlambat, coba salah satu yang dipikirkan juga penyakit jantung bawaan karena ya itu tadi kalau dia penyakit jantung bawaannya kompleks ya, dia Mhm. akan oksigennya sedikit. Jadi dia kurang baik aliran oksigennya ke ini ke otaknya. Jadi perkembangannya juga kurang baik. Jadi itu Hmm, juga bagus banget itu aplikasi Primaku juga ada perkembangan. Jadi tolong mhm. dilihat juga anak saya ini telat apa enggak. Itu penting juga parameter tumbuh kembang itu nomor satu dia pokoknya. Kalau untuk dia apa screening penyakit jantung bawaan itu bisa dilakukan. Terus tadi pertanyaan tentang nutrisi ya dok. Nutrisi yang seperti apa yang bagus untuk jantung gitu ya. Saya rasa kalau standar aja ya, kalau untuk anak yang di bawah 2 tahun, tentu saja lemak dan protein mesti tinggi karena untuk pertumbuhan Mhm. otak ya, untuk mengejar yang Mhm. 1000 hari itu ya dok. 1000 hari Jadi pertama. menurut saya lemak dan ya ya betul. Tetapi kalau sudah anak itu udah mulai sekolah, itu yang harus kita hati-hati. Kan nggak boleh tuh kalau tinggi ini ya, apa gula ya sekarang itu Hmm. olahan ya, hati-hati sekali dengan makanan olahan ya. Karena beberapa jurnal juga mengatakan anak-anak ini akan berisiko terjadinya cardiometabolic syndrome. Mungkin kalau kemarin dokter anak pada lihat itu dokter Piprim ya tanggal 28 kemarin Mhm. memperingati Hari Jantung, kami juga ya dokter Piprim untuk menjadi salah satu narasumber kemarin. Mungkin bisa tahu tentang cardiometabolic syndrome. Jadi anak-anak ini dengan obesitas, kemudian
ya ada kelainan jadinya diabetes bisa terjadi atau bahkan kelak dia akan mempunyai penyakit jantung koroner. Jadi saya rasa memang penting ya, apalagi untuk anak yang udah agak besar dan mulai remaja. Kita Mm, mm, memang mm, mm. harus menyeimbangkan nutrisinya, jadi banyak serat, terus jangan banyak olahan, jangan yang gulanya tinggi ya, yang apa indeks glisemiknya itu tinggi kan sekarang kalau kita ke restoran saji cepat saji itu Mm, ada mm. tulisannya kalorinya. Jadi menurut saya lebih apa ya bijaksana kalau orang tua juga ikut membaca karena menurut saya mereka sudah lumayan lah masih nuliskan berapa kalori gitu. Iya. Itu dok. Ya, Iya dok. Jadi emang penting banget kembali lagi untuk screening, screening dan screening itu yang dan yang pasti mencegah ya dok ya, mencegah jangan sampai ya, kalau sudah kena jangan menjadi lebih berat gitu ya dok ya. Kalau belum kena dicegah supaya tidak kena tadi. Jadi nutrisi ya, 1000 hari pertama itu penting sekali. Nah, jadi mom and dad ya, bisa nih dibantu untuk tumbuh kembangnya dipantau pakai official Primaku atau aplikasi Primaku. Nah dok, dari ya betul. eh ini kan kalau kita ngomongin nutrisi dok, kembali ke ngomongin MPASI, itu banyak sekali kan itu yang bilang gula garam nggak boleh dok. Nah, gula garam nggak boleh, padahal kan sebenarnya boleh ya dok ya dalam jumlah tertentu. Tapi Wah, kalau untuk ya. ya, kalau untuk kesehatan jantung sendiri dok, bagaimana sih dok peranan garam sendiri atau misalkan makanan-makanan yang lebih asin tadi dok untuk kesehatan jantung dok? Ya itu tadi dok, jadi kita memang boleh, cuman kan hanya harus kita batasin ya konsumsinya. Mm-mm. Saya rasa kalau untuk perasa ya, kalau kalau dimasakin ya, anak-anak dimasakin terus nggak ada rasanya sama sekali ya, mereka juga nggak Nggak mau enak ya dok ya. makan gitu. Kan kita, iya, kita mesti coba kan kalau makanan itu nggak enak, kita nggak mau makan, apalagi anak kita gitu. Tapi mungkin kalau kita mulai sejak dini, dia nggak terlalu ini ya, jadi misalnya buah itu ya bertahap lah ya. Jadi pemberian Mm-mm. makanan itu bertahap. Jadi garam dan gulanya itu nggak boleh terlalu banyak ya saya rasa. Tapi tetap boleh gitu. Ya kalau sudah remaja ini yang memang agak sulit ya dok. Kalau sudah remaja kita agak sulit memantau ya karena mereka juga mungkin makan di luar ya sudah mulai menunjukkan eksistensi sebagai seorang remaja. Kadang-kadang Hmm. berkumpul dengan teman-teman sebaya, kemudian makan ya. Kita kan kadang-kadang tidak bisa memantau. Itu yang mungkin kita harus lebih banyak memberikan pengertian kepada anak-anak Mm-mm. kita tentang ini bahayanya junk food ya. Jadi mesti Junk food. bukan nggak boleh sama sekali, tetapi kan kita mesti tahu kira-kira kalau terlalu sering atau banyak sekali yang harus dikonsumsi itu berbahaya untuk tubuh kita. Itu mungkin yang PR kita kayaknya dokter Iya betul dok. Jessica karena iya soalnya selama ini malnutrisi itu cuma dianggap yang gizi buruk padahal malnutrisi satunya itu adalah obesitas gizi lebih Obesitas. dan obesitas iya itu yang masih banyak luput atau banyak itu tanggung jawab kita lah kalau menurut saya sebagai seorang dokter anak Iya. kalau kita bisa mulai mencegah mulai sekarang aku rasa nanti penyakit jantung koroner itu akan berkurang karena sampai saat ini penyakit jantung koroner kan menghabiskan paling banyak itu dana BPJS kesehatan terutama tertinggi adalah jantung. Jadi menurut saya nggak ada gunanya juga kalau kita itu hanya memperbaiki di atas dengan intervensi atau operasi Hmm. jantung gitu. Yang Mm-mm. penting itu kan pencegahan. Nah pencegahannya itu Betul. kita sebetulnya. Ya, jadi kita adalah orang terdepan sebetulnya. Iya Walaupun dok benar. ya belum ada ya gitu Walaupun dok. agak susah dok, harus berulang-ulang juga menjelaskan atau kita harus terus upaya mengedukasi orang Ya, tua ya ya, dok ya untuk ya, nggak boleh menjaga. menyerah, tidak boleh Tidak menyerah. boleh Iya, menyerah betul. pokoknya. Harus Nggak boleh. terus Mm-mm. mengedukasi. Nah dok, kalau ini ada Ya, pertanyaan dok dari IG Story dok. Kemarin kan kita sempat ngepost untuk iya, 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 oke. Q&A-nya apa nih? Ada Mm-mm. pertanyaan dari Rati Hahiran. Nah, aktivitas Ya, fisik untuk anak 4 tahun yang tepat itu minimal apa aja dok? Terus durasinya berapa lama? Aktivitas fisik nih dok untuk aktivitas anak-anak fisik. 4 tahun ya, 4 tahun 4 biasanya tahun. udah ada yang udah PAUD ya, Mm-mm. udah ada yang udah tahu 2 tahun ke atas biasanya udah ada yang dimasukkan ke PAUD ya, atau Mm-mm. mungkin TK. Kalau aktivitas fisik saya rasa ya
normalnya anak saja ya. Mungkin kalau lari-lari aja terus itu kan dia kalau capek ya pasti berhenti ya. Jadi pasti ada batasnya tiap tiap anak itu nggak mungkin dia terus-terusan ya. Ini saya nggak Mm-mm. tahu apakah dia dengan penyakit jantung bawaan ya. Beda lagi kalau pada penyakit Mm-mm. jantung bawaan memang kita memang ada beberapa perlakuan. Misalnya kalau dia penyakit jantung bawaan biru, biasanya sih dari tubuhnya sendiri sudah bisa mengatur ya. Jadi kalau dia Mm-mm. dengan penyakit jantung bawaan biru yang paling banyak itu kan tetralogi of Fallot ya. Biasanya Mm-mm. dia akan jongkok kalau capek ya. Jadi kalau aktivitasnya sudah lebih dia akan jongkok. Tetapi kalau pada anak yang normal itu memang mereka cenderung ya kalau nggak capek ya masih main terus gitu. Tapi kan nggak 24 jam ya dia bermain ya. Saya rasa pada prinsipnya ya anak-anak akan menyesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing gitu. Iya, jadi menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya juga kali ya dok ya. Waktu itu ada sakit Iya, apa atau kemampuannya ya, sampai mana ya, tergantung. ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari IG Story dari Eski. Nah ini apakah anak dengan kebocoran jantung itu harus dirawat dengan perawatan khusus? Dan adakah efek samping yang akan dialami pada anak-anak dengan bocor jantung ini setelah operasi dok? Oh baik, iya. Jadi pada anak-anak dengan bocor jantung ya, kalau Mm, ini penyakit jantung bawaan ya berarti ya ada bocor ya. Jadi ini perawatannya sebetulnya sama dengan anak normal ya. Jadi nggak ada pembatasan atau berpantang makanan tertentu enggak. mm, Tetapi mm, kalau mm, di penyakit jantung bawaan biru yang salah satunya itu yang paling banyak itu tetralogi of Fallot, itu mhm, kita harus menekankan bahwa akan bisa terjadi serangan biru. Kalau mm. serangan biru terjadi, itu apa yang harus dilakukan? Biasanya kita tekukkan dari lutut ke dada, knee chest position ya, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan untuk mencegah serangan biru? Yaitu anaknya nggak boleh aktivitas yang terlalu berat, atau salah satunya tuh nangis. Atau kalau BAB-nya keras, mengejan, itu bisa menyebabkan spell atau serangan biru ya. Itu pada penyakit jantung bawaan bocor yang kompleks ya. Kalau penyakit jantung bawaan yang tidak biru, nggak ada apa yang dibatasi. Anak-anak itu juga nggak bisa ya dibatasi. Gimana caranya kita membatasi anak-anak? Ya dia pasti lari-lari, tapi dia akan pasti berhenti. Kalau dia yang tetralogi Fallot tadi, kalau dia capek dia akan jongkok, Hmm, ngos-ngosan gitu, dia pasti mm-mm, jongkok. Itu udah mm-mm, otomatis ya. Kalau dia dengan penyakit jantung bawaan yang tidak biru, terus dia gagal jantung, terengah-engah, ngos-ngosan, pasti dia juga akan kalau tidur nggak bisa terlentang, dia akan tidurnya dengan setengah duduk. Itu kelihatan ya. Jadi nafasnya kembang kempis, terus dia keringetan banyak, keringetan terus nggak ngapa-ngapain keringetan. Nah, itu kita mesti harus hati-hati gitu. Jadi ya untuk bocor jantung nggak ada sebetulnya aktivitas membedak perawatan di rumah kalau dia baru lahir sama. Kalau perawatan di rumah, kalau dia sudah besar, dia akan bisa menyesuaikan dari tergantung mm, penyakit jantung bawaannya apa. mm-mm, Terus tadi setelah operasi ya, mm-mm. Setelah apa yang operasi terjadi dok, setelah operasi? Enggak. Kalau operasinya berhasil, ya nggak apa-apa, udah sembuh anaknya. Tergantung operasinya apa lagi. Kalau dia mm-mm, penyakit jantung bawaan yang tidak biru, itu operasinya biasanya hanya satu tahap ya. Operasi di sini, sekarang nggak semuanya kan ditutup dengan operasi, bisa juga ditutup secara transkateter ya, jadi non betul. invasif, nggak pakai dibelak dada ya, dadanya nggak dipotong, nggak dibelah ya, tetapi lewat paha pakai transkateter itu beda lagi. Tapi selama setelah tindakan itu sebetulnya ya kalau dia tidak ada komplikasi, jadi tindakannya smooth, lancar, ya Mm, sehat seperti jantung anak normal. Nah, itu tadi kalau dia penyakit jantung bawaan yang kompleks dan harus mm-mm, menjalani banyak operasi, memang berbeda lagi. Mesti ada pemantauan lagi pada saat awal. Mungkin pada anak-anak yang dengan penyakit jantung bawaan kompleks setelah menjalani ada namanya operasi BCPS, itu cairannya itu diatur. Memang demikian. Tapi itu kan nggak semua. Jadi per kasus ya dok. Jadi saya nggak bisa secara general general. menjelaskan apa yang terjadi setelah operasi. Tetapi kalau operasi itu semua bertujuan untuk seperti jantung normal. Jadi operasi itu bertujuan untuk menjadikan jantung pada pasien seperti jantung normal. Jadi kalau dia penyakit Mm, jantung bawaan yang tidak biru, kalau mm, ada bocor di bilik,
ya operasinya biliknya yang bocor ditutup gitu. Kalau serambinya bocor, berarti nanti operasinya menutup bocor di serambi gitu dok. Jadi bertujuan untuk menjadikan jantung yang seperti jantung normal. Itu kalau yang penyakit jantung bawaan yang tidak biru Mm-mm. ya. Kalau yang biru juga bertujuan sama, tetapi hampir sama dengan normal. Kadang-kadang karena nggak ada biliknya cuma satu atau serambinya cuma satu, itu nggak bisa dibuat persis sama jantung normal. Jadi hanya mungkin ada beberapa lagi yang mesti dilakukan oleh dokter bedah untuk pasien kita gitu. Iya, Dok. Jadi emang semua bergantung dari jenis penyakit jantungnya ya, Dok ya. Dia Ya, masalahnya betul. di mana, tindakannya Iya, apa. iya. Ya, kadang memang Mm-mm. bermasalahnya adalah ketika menunggu operasi itu ya, Dok ya. Itu Ah, iya, iya. yang banyak sekali terjadi pada anak itu adalah ketika menunggu operasinya itu. Ya, nutrisi harus Betul, bagus betul dok. tadi, Salah satunya, tidak boleh ya betul. infeksi ya, Dok ya. Nah, Jadi itu ya, yang paling penting dok, mencegah infeksi, terutama mm-mm. pneumonia ya. Nah, itu yang Iya, saya betul, mesti Dok. tekankan mungkin di acara ini adalah imunisasi pada penyakit jantung bawaan itu boleh, boleh banget, harus Setuju, Dok. malahan. Iya. Karena banyak yang Itu takut nih, Dok. yang Masih paling banyak mom and dad yang takut nih. Nah, ya ini mumpung kita lagi bicara tentang infeksi, dokter tadi bagus banget menurut saya ada sedikit itu. Karena apa? Penyakit jantung bawaan ini terutama yang tidak biru, aliran darah ke parunya banyak, kebanjiran Mhm, gitu. Nah, mhm, itu fungsi dari paru untuk membersihkan itu kuman-kuman kan harusnya di situ dicuci tuh darahnya jadi bersih. Nah, itu nggak bisa mhm. sempurna sehingga sering terjadi radang paru atau pneumonia. Jadi ayah bunda sekalian, mom and dad sekalian, kalau punya aplikasi Primaku, itu imunisasi juga ada di situ. Jadi tolong-tolong aja di situ ada tulisannya imunisasi untuk pneumonia ya. Jadi PCV ya kan. Di situ bisa dilakukan. Jadi harus malahan kalau untuk penyakit jantung bawaan. Tolong aja kan itu udah tanggalnya. Enak itu kalau pakai aplikasi Primaku bisa dibunyiin lagi masih bisa kayaknya. Jadi bisa datang ke fasilitas iya. Saya rasa betul banget itu dok, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bahkan Mengobati. di center tertentu, sebelum dilakukan operasi bedah jantung, karena takut ada pneumonia ini, itu pasien ditanya, masih umur berapa? Kalau umurnya masih sekian, tolong imunisasi dulu pneumonia gitu. Jadi Ya, balikin Dok. dulu pulang untuk disuntik imunisasi ya. Itu Ya, beberapa Dok. itu di Rata-rata center tertentu gitu. kita di sini udah seperti itu sih, Dok. Kalau ada operasi jantung, lengkapi dulu imunisasi yang belum sebisa mungkin gitu, Dok ya. Karena itu emang mencegah pneumonianya itu ya, Dok, yang kadang memperparah kondisi ya. Ya, Ya, Dok. setuju. Ya, betul dok. Ini, Dok. Ada juga nih, Dok, pertanyaan dari ada forum aplikasi, Dok ya, dari Primaku. Nah, Dok, Mm-mm. kalau misalkan kadang tuh kita eh, ibu-ibu baru tuh juga banyak yang nanya tuh, anaknya mesti nangis, kalau nggak nangis jantungnya nggak sehat, gitu. Jadi baru lahir nih, Dok. Jadi apa sih menurut menurut mom and dad, apakah nangis itu bikin sehat jantung, Dok? Pada newborn, pada bayi gitu, Dok. Makin banyak nangis, jantungnya makin sehat gitu. Gitu ya. Ya, mungkin nggak 100% ya. Hati-hati juga, banyak nangis itu mungkin ada masalah. Ya, itu yang sering saya bilang kepada mom and dad yang baru ya. Coba Mm-mm, kalau memang nggak ngerti anak itu apa, dia minta apa, itu kan ada tuh. Mungkin official mm-mm, Primaku juga pernah menuliskan itu ya. Jadi di foto bayinya ada masalah apa. Jadi kita bisa tahu, oh ini dia kepingin makan ya, dia lapar atau dia kenyang supaya kita tahu seperti apa wajahnya karena dia belum bisa berbicara kan jadi iya, itu mungkin betul. yang penting untuk mom and dad jadi nggak selalu nangis-nangis itu jantungnya sehat nangis-nangis itu hati-hati ada sesuatu jadi dia sebetulnya ingin berbicara kepada orang tuanya tetapi kan karena belum bisa dia menangis ya jadi kalau menurut Menangis. saya tuh justru iya, justru anak dengan penyakit jantung bawaan kadang-kadang nggak nangis, dia diem aja. Penyakit jantung bawaan yang biru terutama, dia jarang menangis, dia jarang tersenyum karena ya itu tadi hipoksia otaknya, jadi nggak ada Benar. oksigen, jadi dia malah cenderung diem aja. Jadi Diem ya aja. memang betul sih bisa juga. Ya, jadi mungkin ya bisa juga sih jantung saya salah satunya menangis, tapi ya nggak 100% itu dengan menangis terus dia sehat. Saya rasa ya tidak benar seluruhnya lah, ya. Tidak benar seluruhnya ya, Dok ya. Tapi Iya. yang pasti
singkirkan dulu penyebab dia menangis, atau siapa tahu bayinya Iya, kenyang ya dok, jadi betul. jarang nangis ya gitu. Iya. Iya dok, ini dok, jadi eh ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya agak lebih spesifik nih dok. Udah pada sepertinya anak ibu-ibu Iya. yang punya anak PJB nih. Dok, kardiomegali pada bayi 2 bulan post ranap karena BP, apakah selalu menandakan PJB dok? Ini Nah, dari bagus nih ibu apa dari pertanyaannya. dokter ya? Jadi, kalau kardiomegali itu kan gambaran jantung yang besar pada foto ronsen ya. Nah itu Mm-mm. sebetulnya agak spesifik karena apa? Kalau dia kita mesti hitung ya. Jadi ada namanya rasio jantung paru. Jadi kita akan Mm-mm. menghitung besarnya jantung dibandingkan luasnya ini ya mediastinum Mm-mm. ya. Jadi jadi kita akan melihat diafragma itu. Diukur dulu ya. Jadi kalau pada bayi dikatakan besar lebih dari 60%, kalau pada anak lebih dari 55% kan gitu ya. Kalau Mm-mm. dewasa lebih dari 50%. Nah, kalau ada gambaran foto ronsen, misalnya pneumonia dengan kardiomegali, belum tentu dia penyakit jantung. Mm. Mengapa? Karena kadang-kadang nafasnya itu kurang. Jadi pada saat difoto, kalau udah besar atau dia sudah mengerti, itu kan mesti tahan nafas gitu kan kalau foto ronsen. Mm-mm. Nah, pada Mm-mm. bayi-bayi atau pada anak itu nggak bisa begitu dok. Jadi kan asal cepret aja kan, ya, dia Iya betul. tidur udah langsung difoto. Jadi kadang-kadang itu interpretasi juga belum tentu benar. Jadi biasa apalagi ya itu tadi fotonya nggak cukup inspirasi kita ngomongnya. Jadi dia Iya nafasnya betul. kurang sehingga gambar jantungnya kesannya besar. Jadi ayah bunda sekalian nggak usah panik kalau ada gambaran foto kardiomegali, mungkin bisa berkonsultasi dulu dengan dokter umum atau dokter anak yang merawat. Nah, tanyakan Mm-mm. dulu, nanti akan dihitung tuh ada caranya. Jadi semua dokter akan menghitung apakah ini cukup inspirasi atau tidak sehingga bisa berkesimpulan apakah dia memang kardiomegali betul atau memang karena kurang nafasnya itu tadi. Soalnya kan kalau orang besar kayak kita ya foto kan tahan nafas kan gitu kan baru cepret gitu Iya kan dari situ. Tapi kalau bayi kan enggak ya nggak jadi bisa nah ya ya itu dok tadi ya. belum tentu nggak bisa Posisi ronsen, iya susah. posisi. Iya dok, ini kita Iya sekarang ya. masuk ke pertanyaan yang di eh, live chatting nih dok. Jadi Ya, aku dari tante Jessica aja ya mendengarkan aku. Eski, dok, gimana cara naikin berat badan bayi dengan PJB selain dari susu formula khusus dok? Pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau pada bayi dengan PJB, Hmm, itu kan supaya tindakan cepat dilaksanakan, kita kepingin beratnya naik ya. mm-mm, Memang tantangan kalau pada saat fase awal itu usia-usia 0 sampai 6 bulan itu tantangan mm, banget soalnya dia minum ASI dan mungkin bisa juga sih ditambah sufor tapi kita tahu mm-mm, bahwa tidak semua ya ada biaya untuk itu dan kalau dia mm-mm, gizi buruk memang bisa kita mintakan dari rumah sakit bisa kalau dia dirawat inap kita bisa meresepkan namun karena udah di usia biasanya sih kalau saya ke pasien saya akan jelaskan nanti kalau pada usia 0 sampai 6 bulan memang bisa ASI ibunya dulu. Nanti di usia 4 bulan itu kita harus melihat perkembangan anaknya. Kalau dia sudah mengangkat kepala dengan baik ya, mm. kemudian kalau kita kasih sendok gitu udah nggak di apa dikeluar-keluarin lidahnya, udah digeget terus apa namanya bahasa pokoknya dia bisa udah seperti mau mengunyah ya. Jadi di sendoknya itu dimasukkan ke mulut dia udah bisa seperti mau makan. Kemudian eh, kalau lihat orang makan udah kayak pingin gitu, berarti dia ada keinginan untuk makan. Itu biasanya kita boleh memberikan MPASI dini. Tentu Hmm, saja itu harus sepengetahuan dokter anak yang merawat ya. ya, Jadi itu untuk menaikkan berat badan. mm-mm, Atau cara kedua bisa tadi yang menggunakan susu ASI ya ditambahin MPASI. Jadi biasanya kalau MPASI yang instan itu boleh diberikan misalnya nggak sempat ya ibunya boleh MPASI yang instan karena itu mm-mm, sudah
Tapi harus dibaca dulu MPASI instannya itu udah mengandung vitamin, zat besi, kemudian sudah sesuai dengan BPOM, sudah sesuai dengan Kodeks Alimentarius. Itu jadi udah terpercaya lah ya. Jadi bukan bukan yang kotak-kotakan biasa loh ya, yang nggak ada tulisannya apa-apa ya. Jadi harus sudah rekomendasi BPOM, sudah dari Kodeks Alimentarius itu boleh. Biasanya untuk nambahin tuh susu formula atau ASI-nya ibunya 100 cc itu ditambah ini buburnya itu kurang lebih 1 sendok ya. Jadi kalorinya bertambah tuh dari situ. Jadi kita berharap kalau anaknya belum bisa full dengan MPASI karena 6 bulan Hmm, kan agak lama tuh ya nunggunya. Kadang-kadang ya, MPASI dini bisa kita berikan asal itu tadi sudah memenuhi syarat bisa makan tadi. Jadi bukan gigi ya syarat makan ya, Mom and Dad sekalian mungkin koreksi ya Dokter Jessica kalau mm-mm, saya ada yang salah. Jadi memang biasanya yang di ini ya kalau oromotornya udah bisa nggak ya, dilepeh-lepeh ya nggak dikeluarin itu artinya dia siap makan. Ya yang paling penting ya itu tadi kalau MPASI dini bisa berkonsultasi dengan dokter anak. Yang terakhir yang paling ya mungkin ayah bunda itu suka nggak mau adalah dipasang sonde ya dok ya. Jadi iya selang betul. makan. Nah, itu kadang-kadang ayah bunda sekalian banyak yang menolak. Padahal dengan itu, nah itu langsung masuk ke lambung, anaknya juga nggak ngos-ngosan. Kalau kita membutuhkan dia segera untuk dilakukan operasi, biasanya Hmm, kami menyarankan untuk dipasang sonde. Tentu saja ya mungkin paling lama 2 minggu kalau dia jauh dari fasilitas kesehatan ya. Jadi untuk bisa datang, untuk diganti dengan sonde yang baru. Saya rasa itu dok. iya. Iya, jadi Ya, memang yang kurang banyak cara ya dok ya untuk selain dari formula khusus ya bisa MPASI dini, bisa pemberian eh, yang instan fortifikasi tadi ya dok ya dengan merek-merek tertentu, ya, tidak boleh yang bubur sehat beli di warung gitu yang di pinggir jalan. Nah, itu yang tidak terdaftar ya dok ya dari BPOM ya. ya, justru Jadi yang kotak-kotakan itu ada BP POM-nya dan ada mm-mm. sesuai dengan Kodeks Alimentarius, saya rasa justru lebih dipercaya ya. Ya, lebih aman ya dok ya. Terus sebenarnya yang paling Ya, membantu mungkin kalau mau dipasang sonde itu ya dok. Jadi anaknya nggak iya, capek, iya, nutrisi akhirnya jangan. bisa lebih cepet ya dok. Ya, anaknya tidur juga tetap bisa masuk. Iya, betul. Iya betul. Iya, dok. Iya dok. Jadi emang banyak cara ya mau mendet ya itu diskusikan dengan dokter anaknya masing-masing. Nah, ini dok Betul. ada pertanyaan dari Dwi Astuti Azumi. Dok, anak saya didiagnosis persisten foramen ovale. Apa yang harus saya lakukan ya Hmm. dok? Oh ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Kalau persisten foramen ovale itu sebetulnya dari sepertiga dari populasi itu ada gitu. Sebetulnya dipantau saja, tidak ada yang bisa Hmm, dilakukan ya. Dipantau saja karena memang dari beberapa jurnal nanti kalau dewasa bisa itu ada yang karena pusing-pusing terus bisa menyebabkan stroke seperti itu, tapi cukup dipantau aja dan hmm, jangan takut saat ini untuk menutup PFO itu tadi hmm, itu biasanya udah dewasa tuh ditutup ya kadang-kadang kalau dia ada gejala ya misalnya sakit kepala terus dia hmm. pernah apa transient ischemic attack itu kayak pingsan-pingsan gitu-gitu dok. Nah itu sudah bisa nanti ditutup pakai alat ya. Jadi nggak lagi dioperasi, jadi bisa nanti dipantau dulu. Biasanya PFO ini ditutup pada saat dewasa dok. Jadi pada Oh, anak enggak dipantau aja gitu. Asal dia nggak ada masalah ya. Karena itu normal, sepertiga dari populasi memang ada PFO-nya, jadi nggak apa-apa. Kan itu struktur yang ada di dalam kandungan juga iya sebetulnya. betul. Cuma pada Jadi, saat lahir menutup. Nah, itu kalau nggak ada yang nggak menutup, sepertiga populasi memang nggak menutup, asal dia dipantau, terus nggak ada keluhan, itu saya rasa nggak apa-apa. Cuman kalau memang nanti udah dewasa, ketakutan, terus mungkin sering seperti gejala yang dialaminya tuh pingsan atau dia pernah iskemiknya dengan apa stroke atau apa ya ditutup. Ditutupnya pakai itu tadi pakai device jadi pakai alat lewat paha biasanya dimasukkan. iya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Jadi yang penting pemantauan ya dok ya, pemantauan tumbuh kembang ya dok. Kalau Ya ada apa-apa betul. langsung ke dokter Ya ya. betul. Ya. Baik dokter, terima Betul kasih. dok. Nah, pertanyaan selanjutnya dok dari Iska underscore B Mrs. Alvin. Jadi dok, detak jantung anak usia 7-8 bulan tuh berapa kali sih dok per menit?
Nah, 7 sampai 8 bulan berapa? 120 kali ya, 120 sampai 130. 120. Mm-mm. Ya, sesuai dengan usia memang kalau semakin besar 12 tahun udah sama dengan dewasa. Kalau 9 ya 90 sampai 100. Ada itu bisa dilihat. Jadi itu juga penting karena kadang-kadang kok detaknya cepat, apalagi kalau Mm, panas ya. Iya, kalau panas mm-mm. detaknya lebih cepat. Kadang-kadang kan orang tua ketakutan. Jadi mungkin bisa Mm-mm. nanti dilihat di internet ya, itu ada Mm-mm. detak jantung anak sesuai dengan usia. Semakin dia besar akan semakin sama dengan kita ya. Jadi kalau 12 Mm-mm. tahun gitu udah sama dengan dewasa gitu ya, Dok ya. Iya, betul Gitu. dok. Jadi Nafas juga eh, gitu loh. makin bayi makin cepet ya dok ya. Jadi kadang kan ada yang Iya. panik, biar nggak panik, Hmm. bahwa memang makin bayi makin cepet tuh detak jantung ya dok. Nah, Ya. kita lanjut ya Ya, dok ya. kami juga mengajarkan itu dok. Jadi pada anak-anak apa ibu-ibu yang penyakit jantung bawaan itu Hmm, ada hmm, baiknya sebelum pulang dok. Mungkin ini tips dari saya juga. Kalau hmm, sebelum pulang itu diajarin dulu. Jadi dipantau dulu. Jadi pakai stopwatchnya jam, apa HP itu kita ajarin hmm, hmm. menghitung detik. Atau kalau ada biaya suruh beli pulse oximetry. Pulse Jadi kita oximetry. juga lebih tenang. Iya, karena kan keluar heart rate-nya, saturasi keluar. Jadi lebih Iya, tenang. Jadi ya biasanya seperti itu yang saya sarankan sih kepada mom and dad yang ada anaknya dengan ananda dengan penyakit jantung bawaan begitu dok. iya. Baik dokter. Nah, ini dok, pertanyaan berikutnya dok dari Ari Isyar. Dok, untuk anak di bawah 1 tahun, ada berat badan khusus nggak dok, biar bisa dioperasi? Nah, ini dok, Ada berat badan khusus. persyaratan untuk Oh bisa iya operasi iya. gitu dok. Jadi gini dok, sebetulnya kita itu tiap penyakit jantung bawaan itu ada perjalanan alamiahnya. Jadi Hmm, misalnya bocor di serambi yang tipe sekundum. Itu sebetulnya kalau anaknya tidak bocornya tidak besar sekali, sedang-sedang saja, itu masih ada diberikan kesempatan untuk menutup dan baru dilakukan tindakan pada usia 4 tahun. Itu kalau hmm, ASD tipe sekundum. mm-mm, Kalau dia mengalami bocor di bilik ya, VSD ya, ventricular septal defect itu di bilik bocor, itu juga mhm, demikian. Tergantung tipenya. Jadi tipenya apa? Kalau misalnya di situ ditulis perimembran gitu ya. Nah, kalau anaknya baik, maksudnya gagal jantungnya terkontrol, mm-mm, kemudian dia nggak sering pneumoni, berat badannya kurang tapi nggak sampai gizi buruk. Nah, mhm. itu biasanya kita menunggu sampai perjalanan alamiah nutupnya VSD perimembran tuh 2 tahun atau dua muskular tahun. juga Oh, ya. 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak nutup, ya ditutup. Tetapi kalau pada PDA gitu, ductus arteriosus ya, persisten Mhm, itu, mhm, dia biasanya kita tunggu aja kalau beratnya 6 kilo. Tapi sekarang ada device atau alat untuk menutup bayi-bayi prematur. Jadi ya tergantung sekarang kalau dia prematur ada PDA, kemudian dia gagal jantung terus, harus ditutup. Sekarang nggak harus dioperasi. Bisa mhm. dilakukan secara transkateter. Demikian, Dok. Jadi Transkateter. tergantung. Kalau dia gizi buruk, VSD besar, gizi buruk, ya enggak pakai, apalagi dia sering pneumonia ya, terus masuk rumah Hmm, sakit terus. Kita nggak nunggu berat. 3,5 kilo pun kita kirim, karena ya kita kirim ke center yang lebih bisa ya. Di mhm, Malang mhm, juga sudah bisa sebenarnya dok, nutup VSD, ASD, PDA, transkateter, dan operasi. mhm, Tapi untuk bayi yang sangat kecil memang belum ada pengalaman dokter bedah kami mungkin ya, nanti akan datang pasti bisa. Cuman kan sekarang masih berat badannya yang nggak terlalu kecil. Kalau yang sudah mhm. 3,5 kilo, 3 kilo yang ditutup dengan operasi, ya biasanya kita rujuk dulu ke Jakarta ya. Ya, Jadi ada beberapa rumah sakit rujukan di Jakarta sudah bisa 3 kilo untuk operasi ditutup ya dengan dok ya. operasi. Mhm. Ya. Jadi Jadi saya tergantung nggak bisa kondisinya. bicara, ya tergantung ya penyakit jantung bawaannya apa. Hmm, Bocornya tadi kan nggak disampaikan soalnya. Iya. ya, baik dokter. Tuh jadi baik sekali nih dok, banyak sekali pertanyaan dari Mom and Dad nih dok. Kayaknya memang ada yang anaknya penyakit jantung, ada yang memang ilmunya ini sangat bermanfaat dok. Nah nih dok, tapi sepertinya ada pertanyaan terakhir nih dok, karena sudah mepet waktunya. Dari Iya dokter. Andina PR. Dok, kalau telapak tangan dan kaki mudah basah, mudah berkeringat, apakah bisa jadi salah satu tanda penyakit jantung? Nah, ini kan banyak pertanyaan nih dok dari
mom and dad nih yang seperti itu ya dok. Gimana tuh dok? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Jessica ya. Tidak semua anak-anak dengan yang sering basah tangannya itu mengalami penyakit jantung bawaan ya, Hmm, hmm, atau penyakit jantung didapat belum tentu ya. Jadi kita mesti periksa betul. Justru itu karena ini rangsangan saraf simpatis ya yang berlebih, atau bisa juga jangan-jangan ada penyakit yang lain ya. Kita mesti melihat gejala yang lain ya. Kalau hanya basah kemudian tidak ada gejala yang lain, bisa aja mhm, rangsangan dari saraf simpatis. Itu kalau hmm, berlebihan, kalau nggak salah sekarang sudah ada intervensinya juga dok dari dokter saraf. Jadi mhm, kalau Endet memang ada masalah yang seperti itu dan khawatir ya pada Ananda apakah dia sakit jantung atau tidak, bisa mhm, diperiksakan dulu ke dokter umum, nanti kan dirujuk ke spesialis anak. Nah, spesialis mhm. anak biasanya baru merujuk ke kami, ya. Jadi nanti akan Iya, kita periksa, belum tentu juga penyakit jantung gitu. Ya jadi bisa, tetapi belum tentu ya. Bisa belum juga itu tentu tadi ya dok. rancangan saraf simpatis yang berlebihan sehingga perlu dilakukan tindakan tapi biasanya oleh dokter saraf dok. Jadi bisa itu sekarang intervensinya juga ada. Iya dok ya, mau ujian juga keringetan ya dok ya, tangan kaki Ya takut. betul. Jadi emang baiknya diperiksakan kalau memang ada gejala seperti itu ya mom and dad pada anaknya, babynya, nanti segera diperiksakan supaya penanganannya lebih cepat ya dok. Duh dokter, padahal banyak Ya. banget nih dok, masih banyak pertanyaan tapi sepertinya emang harus di closing nih dok. Nanti karena kan emang batas IG Live hanya 1 jam ya dok, udah mau 1 jam kita ngobrol-ngobrol Iya. dok. Nanti Nah ini kapan-kapan lagi sekarang dokter Jessica. Siapa tahu kapan-kapan lagi diundang ya dok lagi. ya. Bulan Iya. Februari ada CHD yang Congenital Heart Disease Awareness Week. Nah itu jangan lupa Ada ya, lagi official bulan Primaku Februari. bulan Februari untuk congenital heart disease ya dok ya, awareness Ya, khusus week. congenital heart disease. Ya, betul. Ya dokter, buat mom and dad di rumah nih dok, eh, tolong diberikan closing statement nih dok biar mom and dad lebih ingat dan lebih aware nih dok tentang menjaga kesehatan jantung anak gitu dok. Ya, mungkin mom and dad sekalian, jangan lupa selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan buku KIA atau aplikasi Primaku. Supaya deteksi dari penyakit jantung bawaan bisa kita ketahui secara dini. Ya, yang kedua untuk anak-anak yang sudah besar ya, jangan lupa untuk selalu menyeimbangkan nutrisi yang sehat disertai dengan aktivitas fisik yang betul-betul bisa menjaga anak-anak dari penyakit-penyakit metabolik yang saat ini bisa terjadi dan memberikan komplikasi di masa mendatang. Jadi sekarang tagline kami adalah di UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak adalah sehatkan jantung anak Indonesia, selamatkan penerus bangsa, gitu dok. Wah mantap dok, selamatkan jantung anak Indonesia ya. Berhubung ketua Ya, idenya juga dari sehatkan jantung kardiologi anak anak ya Indonesia. dok ya. Ya, ya, sehatkan ya, Ya, sehatkan jantung anak ya, sehatkan jantung anak selamatkan penerus. Indonesia. Ya, Selamatkan penerus ya dok ya. Oke dokter penerus bangsa. Risti, terima Ya. kasih banyak dokter. Iya, terima kasih waktunya Ya. dok. Kurang lebihnya saya mohon Terima kasih maaf. Dokter Jessica. Ya, Mm-mm. terima kasih. Ya, buat mom and dad yang masih setia nih untuk di stay di official Primaku IG Live kali ini, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Primaku karena aplikasi Primaku adalah aplikasi untuk memonitor tumbuh kembang anak yang merupakan mitra resmi antara Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan sudah digunakan lebih dari 1 juta pengguna dari mom and dad. Dan di situ kita bisa memantau tumbuh kembang sang buah hati kita. Terus jangan lupa, nah ini tadi kan kita udah banyak ngobrol-ngobrol sama dokter Risti nih. Jadi mom and dad di rumah boleh nih men-share keseruan tadi ngobrol-ngobrolnya, pertanyaan apa. Terus nanti boleh dimasukin IG story, jangan lupa di tag official.primaku, di tag langsung. Terus jangan lupa untuk update aplikasi Primakunya karena banyak banget fitur-fitur baru di aplikasi Primaku. Nah, terakhir jangan lupa nih kalau misalkan mom and dad tidak sempat menonton full, jangan sedih karena nanti akan ada di feed-nya official.primaku. Nah, dokter, terima kasih banyak dokter. Kita harus mengakhiri Ya, malam ini ngobrol-ngobrolnya, nanti dilanjutkan lagi. kasih Dokter Sehat-sehat Jessica. ya dokter Terima kasih ya. banyak. Terima kasih Ya, sudah ya, terima kasih. membantu menjaga kesehatan jantung anak-anak Indonesia, dokter.
Ya, Eh, terima kasih Dokter Jessica. ya, Ya, terima kasih dokter. Selamat ya, malam. saya Liv ya dok. Ya, Iya, selamat dadah malam. dok. Malam.